Bab 31, Efisiensi berburu yang luar biasa. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kerak, pintunya terkunci. Desis. Sulang menarik napas dan mengirim klon itu keluar sambil berpikir. Tanpa suara, seorang pria telanjang muncul di hadapan Sulang, penampilannya sangat alami, seolah-olah dia seharusnya ada di sana. Tes. Sulang melihat sekeliling avatar itu, dan terus terkekeh. Klon ini persis sama dengannya, bahkan jumlah rambutnya pun sama. Satu-satunya perbedaan adalah matanya, tepatnya, cahaya ilahi di matanya. Tidak seperti mata Sulang yang jernih dan ilahi, pupil klon itu penuh dengan kekacauan dan niat membunuh. Hebat. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan karena kagum. Jika ini dilihat oleh orang-orang, saya khawatir dia akan mengira dia memiliki hobi khusus. Segera setelah itu, Sulang menarik kembali klonnya dan pergi ke toko pakaian di luar. Dia berencana untuk membeli beberapa pakaian untuk dirinya dan klon itu. Bagaimanapun, klon itu terlihat sama seperti dirinya. Jika tetap telanjang, itu akan merusak citranya. Setelah beberapa kali memilih, Sulang membeli beberapa set gaun berkerudung hitam yang bisa ditarik angin. Sebelum pergi, bos itu memberi Sulang beberapa topeng putih dan menunjukkan senyum, "Aku mengerti kamu." Tak perlu dikatakan, bos itu pasti mengira Sulang akan melakukan sesuatu yang buruk. Sulang tidak menanggapinya dengan serius, dan pergi ke toko senjata untuk menghabiskan 10 koin emas untuk membeli pisau tang fana bermutu tinggi, yang digunakan sebagai senjata untuk klon. Di atas senjata tingkat Fan adalah prajurit roh junior. Sulang meliriknya ketika dia memilih senjata, dan harga 3.000 koin emas penuh membuatnya terdiam. Dengan uang ini, aku mungkin juga meningkatkan fungsi sistem. Sulang melengkungkan bibirnya, lalu meninggalkan toko senjata dan kembali ke hotel. Ayo, pakai. Di bawah perintah Sulang, avatar itu mengenakan pakaian dan topeng. Tes Gading, benar-benar ada penggemar berat. Melihat klon berwajah putih dalam jubah hitam, Sulang tersenyum puas, dan segera mengirimnya keluar dengan sebuah pikiran, dan menerima persepsi klon tersebut. Di suatu tempat di area serigala angin kelas F, klon jubah hitam muncul tanpa suara. Segera setelah itu, ada pisau tang di tangannya, yang ditransmisikan kepadanya oleh Sulang melalui transfer item. Pada saat ini, ada suara gemerisik tidak jauh dari sana, dan seekor serigala raksasa putih keabu-abuan muncul dari semak-semak. Serigala abu-abu dengan cakar tajam dan perawakan besar ini adalah binatang kelas F serigala angin. Raungan. Ketika Feng Lang melihat klon jubah hitam, dia segera meraung dan bergegas maju dengan mata merah. Serigala angin ini sangat kejam, tetapi klon jubah hitam itu sama persis dengan kekuatan Sulang, dan dapat bersaing dengan keberadaan seorang prajurit formal. Semburan cahaya pedang menyala, dan kepala besar serigala angin itu terbang ke langit, jatuh ke tanah. Pada saat berikutnya, tubuh serigala angin menghilang dari udara tipis. Sisi Sulang. Ding, kamu mendapatkan cakar serigala angin asterisk 4, taring serigala angin asterisk 4, daging serigala angin asterisk 10, bulu serigala angin asterisk 1. Sulang dengan cepat melirik ke ruang penyimpanan dan menemukan bahwa mayat serigala angin telah dibagi dengan sempurna. Selama itu adalah bahan yang berharga, tidak ada yang terbuang. Hebat. Hanya memproses mayat secara otomatis menghemat banyak masalah. Sulang menunjukkan senyum cerah. Mengetahui bahwa menangani bangkai binatang buas juga membutuhkan keahlian, jika tidak, itu akan menghancurkan bahan binatang buas jika Anda tidak hati-hati, sehingga menghasilkan nilai yang lebih rendah atau bahkan kehancuran. Raungan. Wow, pada avatar jubah hitam, bau darah tampaknya telah menyebar, dan 2 serigala angin mengikuti bau itu untuk menemukannya. Klon jubah hitam itu sama sekali tidak ragu, pergelangan tangannya berputar, bilahnya berkelebat, dan 2 serigala angin itu langsung berubah menjadi mayat. Ding, kamu mendapatkan cakar serigala angin asterisk 8, taring serigala angin asterisk 7, daging serigala angin asterisk 18, bulu serigala angin asterisk 2. Serigala angin kelas F, menurut levelnya sendiri, nilai material seluruh tubuhnya berkisar antara 20 koin perak hingga 50 koin perak. Meskipun material yang dipanen Sulang memiliki tingkat yang berbeda, kualitasnya sempurna. Setiap serigala angin bernilai rata-rata 40 koin perak. Dengan kata lain, hanya dalam waktu singkat, Sulang telah memanen beberapa koin emas. Kamu harus tahu bahwa jika pengocok tubuh biasa tidak mempertaruhkan nyawa mereka untuk berburu,
mereka tidak akan mendapatkan 1 koin emas per bulan. Tentu saja, serigala angin tidak ada habisnya, dan klon Su Lang juga kebetulan bertemu dengan beberapa serigala angin. Namun demikian, efisiensi berburu klon Su Lang jauh lebih cepat daripada temperer tubuh biasa, dan setidaknya ia dapat memanen puluhan koin emas setiap hari. Yang terpenting adalah pemburu lain perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Ada banyak pengeluaran selama periode ini, dan apa yang mereka dapatkan pada akhirnya adalah uang hasil jerih payah. Namun, Su Lang dapat memperoleh si kecil imut ini dengan duduk dan tidur siang meskipun konsumsi puluhan koin emas per hari dibandingkan dengan fungsi sistem peningkatan Su Lang sama sekali tidak layak disebut. Namun jangan lupa bahwa pengiriman klon hanya level 1. Dan yang terpenting, tidak butuh waktu lama bagi Su Lang untuk dipromosikan menjadi prajurit resmi. Klon tersebut memiliki kekuatan yang sama dengannya, dan akan dapat berburu di area binatang buas kelas E. Anda harus tahu bahwa kekuatan binatang buas level E setara dengan prajurit resmi, dan nilai rata-ratanya lebih dari 10 kali lipat dari binatang buas level F. Tentu saja, Su Lang tidak lupa menghancurkan manisnya sebuah benteng. Meskipun benteng kelompok pemburu kapak patah telah dihancurkan, masih ada milik keluarga Ye. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup, dan jumlah klon terlalu sedikit. Mata Su Lang berbinar. Sistem, berapa biaya untuk meningkatkan fungsi pengiriman klon? Tuan rumah, dibutuhkan 1000 koin emas untuk meningkatkan fungsi pengiriman klon ke level 2. Setiap kali fungsi pengiriman klon ditingkatkan, jumlah klon akan menjadi plus 1, dan kemampuan baru akan terbuka setiap kali mencapai level tertentu. Wah, ada kemampuan baru. Fungsi ini benar-benar mengerikan, tetapi aku tidak punya cukup uang. Su Lang mengangkat alisnya. Sepertinya dia harus dipromosikan menjadi seniman bela diri resmi sesegera mungkin. Dia sekarang hanya memiliki 319 koin emas, yang jauh dari 1000 koin emas. Setelah beberapa saat, Su Lang naik bas aura ke gedung Liga Wuze. Kali ini ke gedung Liga Wuze, Su Lang tidak berencana untuk menerima tunjangan Liga Wuze. Bagaimanapun, dia menerima tunjangan penempaan tubuh primer dan menengah di pagi hari. Jika Anda pergi untuk menerima penempaan tubuh premium, penempaan tubuh puncak, dan tunjangan prajurit semu malam ini, akan sulit untuk tidak menimbulkan sensasi. Ketika kekuatan tidak cukup untuk menarik perhatian orang kuat yang tak tertahankan, maka takdir bisa sulit dikendalikan di tangan mereka sendiri. Tentu saja, emas akan selalu bersinar, tetapi saat itu Su Lang sudah kuat dan tak terkalahkan, dan siapapun yang memprovokasi atau membunuh tidak akan memiliki banyak keraguan sama sekali. Setelah setengah jam, Su Lang tiba di gedung Liga Wuze. Bahkan di malam hari, gedung aliansi seni bela diri terang benderang dan ada arus orang yang konstan. Su Lang berbaur dengan kerumunan dan datang ke lantai 2 gedung tersebut. Lantai pertama gedung tersebut adalah aula kantor, dan lantai kedua hingga keempat adalah toko-toko resmi dari berbagai aliansi prajurit, termasuk toko-toko yang khusus menjual latihan. Pada tahap ini, cara termudah bagi Su Lang untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan berlatih gerakan. Gerakan dasar yang mencapai level pemula dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kuncinya adalah hanya butuh beberapa menit. Su Lang sangat gembira hingga dia tidak dapat menahan tawa ketika dia mengira dia memiliki puluhan atau ratusan gerakan dan memiliki kekuatan untuk membunuh musuh di beberapa level. Namun, setelah memasuki toko, dia langsung tercengang. Gerakan dasar pembentukan tubuh, gerakan singa putih yang kuat, 888 koin emas. Teknik senjata dasar, volume 7 pedang, 1298 koin emas. Gerakan atribut utama, taktik Qian Zhen, 23.000 koin emas. Metode latihan sangat mahal. Su Lang melihat label harganya, dan sudut mulutnya berkedut tidak wajar. Dan ini masih latihan dasar. Melihat gerakan menengah, semuanya berharga 5 digit, dan gerakan atribut adalah koin emas senilai 6 digit. Gerakan tingkat tinggi bahkan lebih mengerikan. Hanya ada 3 salinan di seluruh toko. Harta karun dari toko kota ini, meniup salju tanpa bekas, bernilai 5 juta koin emas. Aku akan mengambilnya, ini benar-benar perampasan uang. Su Lang tercengang dan tercengang. Dengan kekayaannya saat ini, dia bahkan tidak mampu membeli latihan termurah. Selain itu, toko ini memiliki Guiyuan Forging Body Jue dan Ghost Moon Knife Method yang menghancurkan rencana Su Lang untuk menjual latihannya dan membeli yang baru.
Oh, uang, uang. Sulang berjalan keluar dari toko latihan dengan ekspresi tidak senang, sepertinya jalan untuk membeli latihan untuk meningkatkan kekuatan akan segera terputus. Pada saat ini, Sulang tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi. Aku bisa mengambilnya jika aku tidak mampu membelinya, bukankah Ghost Moon Sword teknik baru saja mengambilnya? Sebagai salah satu dari 4 kekuatan utama di kota Maple Merah, keluarga Ye pasti memiliki banyak latihan, bahkan latihan tingkat lanjut. Selain itu, ada kelompok pemburu kapak patah yang belum diberantas. Pasti ada banyak hal baik dalam kelompok pemburu yang terkenal kejam ini. Ketika aku punya cukup kekuatan, aku akan memburu mereka. Memikirkan hal ini, suasana hati Sulang membaik lagi, dan langkahnya menuju lantai 5 juga jauh lebih ringan. Dari lantai 5 gedung Musalik, terdapat berbagai ruang pelatihan, ruang seni bela diri, tempat seni bela diri, ruang konferensi, restoran mewah, dan area lainnya. Sulang akan menuju ruang pelatihan dibagi menjadi 2 jenis, ruang pelatihan biasa dan ruang pelatihan energi spiritual. Biaya didasarkan pada waktu penggunaan. Ruang pelatihan biasa hanya menyediakan lingkungan yang tenang dan aman dengan konsentrasi energi spiritual yang sama dengan dunia luar. Di ruang pelatihan Reiki, konsentrasi Reiki sangat kuat, yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seniman bela diri resmi. Sulang datang ke kantor konsultasi dan langsung membuka ruang pelatihan energi spiritual terbaik. Memasuki ruang pelatihan, energi spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak. Konsentrasi aura ini benar-benar menyegarkan. Sulang merasakan aura di sekelilingnya dan menunjukkan senyum puas. Setelah menutup pintu, Sulang berbaring lurus di lantai dan tertidur. Bagaimanapun, tidak peduli apapun posturnya, itu tidak akan memengaruhi fungsi pelatihan satu tombol untuk secara otomatis berkultivasi untuknya. Pada saat yang sama, di Gedung Buah Emas, sebuah kotak mewah, Abiao dan Aking belum kembali. Seorang pria besar dengan tato ular hitam di kepala botaknya mengerutkan kening dan berjalan berkeliling dengan tangan di punggungnya. Di sekelilingnya berdiri 2 prajurit semu dan 4 tubuh tempering puncak. Ada juga beberapa wanita glamor dan terbuka yang menyusut di sofa, gemetar, dengan kengerian di mata mereka. Bos, kami telah mengirim seseorang ke benteng daerah Serigala Angin kelas F. Satu persatu prajurit semu menundukkan kepalanya dan berkata, agaknya akan segera ada berita. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar. Oh tidak, bos, bentengnya sudah hilang. Semua mati, semua orang mati, dan benteng itu penuh dengan mayat. Seorang pria bertelanjang dada panik dan berlari ke ruang pribadi dengan napas terengah-engah. Begitu 3 kalimat ini keluar, sosok ular besar Han tiba-tiba bergetar, dan matanya meledak menjadi kemarahan yang mengerikan. Yang lain tercengang oleh kata-kata penduduk yang datang, wajah mereka kusam. Benteng kelas F dari kelompok pemburu kapak patah telah membuka sendi-sendi bagian atas, dan semua kontradiksi sepenuhnya ditekan. Bagaimana itu bisa dihancurkan sekaligus? Berani memindahkan benteng kelompok pemburu kapak patahku, siapa? Siapa itu? Coba lihat, lihat semuanya. Aku akan melihat hasilnya dalam 1 hari. Jangan terburu-buru pergi. Pria berwujud ular itu penuh amarah, hampir seperti gunung berapi yang sedang meletuskan magma. Ya, bos tenanglah, dan bawahannya segera pergi dan menyelidiki. Cepat, pergi bersama, pembunuhnya pasti akan ditemukan. Semua bawahan ketakutan, berlutut dengan 1 kaki dan memimpin jalan. Dalam sekejap mata, hanya pria besar bercorak ular dan para wanita yang menggigil yang tersisa di dalam kotak mewah. Tidak peduli siapa kamu, menungguku menangkapmu akan membuatmu lebih buruk daripada kematian. Tatapan yang sangat kejam dan ganas muncul dari mata pria bercorak ular itu. Segera, dia berbalik dan berjalan menuju beberapa wanita yang telah menyusut di sofa dengan panik. Bos, jangan, ... 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Di gedung Liga Musa, tuan rumah, lautan kultivasi sudah penuh, apakah ini terobosan? Perintah sistem datang, Sulang yang sedang tidur nyenyak membuka matanya tiba-tiba. Akhirnya di sini, ruang pelatihan ini tidak dibuka dengan sia-sia. Sulang berdiri dengan bersemangat, sistem, berikan aku terobosan. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya menyerbu ke dalam tubuhnya seperti lubang hitam. Perubahan besar telah terjadi di tubuhnya. Di bawah baptisan dan penempaan sejumlah besar energi spiritual, tubuh Sulang mengalami transformasi gila. Meridian, daging dan darah,
serta tulangnya semuanya mengalami sublimasi. Jejak darah hitam dan merah keluar dari tubuhnya, dan segera cangkang keras terbentuk di permukaan. Pusaran aura secara bertahap terbentuk di dantiannya, dan ada lebih banyak untaian aura di meridiannya. Setelah waktu yang lama, cangkang keras itu retak dan terkelupas setiap inci, memperlihatkan kulit Sulang yang sehat dan berkilau. Alam prajurit resmi sudah lengkap. Sulang menyeringai, matanya meledak dengan cahaya ilahi yang menakjubkan. Beralih dari alam penempaan tubuh ke alam seniman bela diri sejati adalah transformasi esensi kehidupan. Justru karena inilah ratusan ribu orang di benteng kota Hongfeng hanya memiliki lebih dari 10.000 prajurit. Perbedaan antara prajurit semu dan prajurit, tetapi satu di tanah dan yang lainnya di langit, adalah orang-orang dari tingkat yang berbeda. Setelah melewati penghalang para prajurit, mereka telah menginjak kepala kebanyakan orang, dan kekuatan serta status mereka telah meningkat pesat. Perasaan ini benar-benar keren. Aura berputar. Sulang menempel di tinjunya, merasa bahwa dia bisa meninju gajah raksasa. Segera setelah itu, dia memanggil panel atributnya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, prajurit dasar. Level serangan, prajurit junior plus. Level pertahanan, prajurit junior. Level senva, prajurit dasar. Level daya tahan, prajurit junior. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. Teknik pedang bulan hantu, dasar, latihan Guiyuan, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 3, fungsi seni bela diri 1 tombol level 3, fungsi pengiriman avatar level 1. Tampaknya Jue Binaraga Guiyuan tingkat pemula bukanlah peningkatan besar bagi seniman bela diri resmi, dan itu tidak cukup untuk membuat tingkat kebugaran fisik, pertahanan, dan daya tahan menunjukkan nilai tambah. Tapi untungnya, ada 2 bonus, dan level serangannya masih lebih tinggi dari level yang sama. Lagi pula, dengan kekuatan seperti itu, ia dapat dengan mudah menghancurkan benteng level F. Hei, sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum jahat. Mari kita mulai dengan benteng level F dan beri mereka sedikit warna. Lakukan saja. Sulang segera keluar dari ruang pelatihan energi spiritual. Halo, Anda menghabiskan total 30 koin emas. Seorang anggota staf datang, tetapi raut wajahnya menjadi sangat terkejut dalam sekejap. Ia ingat dengan jelas bahwa pemuda di depannya tidak memiliki fluktuasi spiritual ketika ia masuk, dan ia berada dalam kondisi tempering tubuh. Tetapi pada saat ini, aura samar berfluktuasi dari pemuda itu. Ia menerobos ke ranah prajurit. Pada usia yang begitu muda, ia menerobos ke ranah seni bela diri. Apakah ia jenius dari keluarga mana? Staf itu terkejut dan iri, dan segera membungkuk dan meminta maaf. Tuan, mohon maafkan saya karena bersikap kasar. Tidak apa-apa. Sulang dalam suasana hati yang baik, tersenyum murah hati, membayar uang dengan mudah, dan kemudian meninggalkan lantai 5 gedung itu dengan kagum. Sepanjang jalan ke lantai 3 gedung, orang-orang yang lewat di sekitarnya menatap Sulang dengan kaget dan hormat. Sulang menemukan sebuah toko di lantai 3 dan menghabiskan 1 koin emas untuk membeli peta terbaik. Peta ini tidak hanya menandai area berbagai binatang buas, tetapi juga menandai informasi yang lebih rinci tentang investasi dan semua pangkalan kekuatan, dan bahkan nama-nama dan kekuatan umum penjaga pangkalan. Dari peta tersebut, ada sekitar 2 hingga 300 benteng di wilayah tingkat F yang luas, mencakup 90% dari semua benteng. Dibandingkan dengan benteng tingkat F, jumlah benteng tingkat E telah menurun tajam, hanya sekitar 30. Dan hanya ada 4 benteng tingkat D secara total, yang terletak di 4 arah benteng kota Maple Merah, dan berfungsi sebagai menara penjaga. Tidak ada pangkalan tingkat C di atas tingkat D. Atau dengan kata lain, benteng kota Maple Merah adalah satu-satunya benteng tingkat C. Jumlah benteng di luar kota sangat menyedihkan dibandingkan dengan populasi ratusan ribu benteng di kota Maple Merah dan tanah luas di luar penghalang. Namun, bukan berarti orang tidak ingin membangun lebih banyak benteng. Namun karena keberadaan gelombang binatang buas, hampir setiap benteng akan hancur total setiap 10 tahun atau lebih. Bahkan benteng tingkat D akan dihancurkan sekali setiap kali gelombang binatang buas, dan kemudian keempat kekuatan utama akan bersama-sama menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun kembali. Bekerja keras untuk membangun dan mengoperasikan benteng, saya tidak tahu berapa banyak uang dan tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Setelah benteng pertahanan dihancurkan, semua usaha ini akan langsung sia-sia,
yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Oleh karena itu, orang-orang lebih memilih untuk berburu secara berkelompok, lalu kembali ke dalam penghalang untuk memangkas dan mempersiapkan perburuan berikutnya. Biarkan aku melihat benteng pertahanan keluarga Ye. Sulang memandanginya satu persatu, mengingat semua benteng pertahanan keluarga Ye dalam benaknya. Total ada 33 pangkalan tingkat F, 5 pangkalan tingkat E, dan 1 pangkalan tingkat D. Mari kita mulai dari benteng pertahanan daerah ular hitam tingkat F terdekat. Sulang mencibir, dan memerintahkan klon itu untuk berhenti berburu dan bergegas menuju benteng pertahanan daerah ular hitam tingkat F. Cloning itu terus maju, terus-menerus bertemu dengan berbagai binatang buas kelas F. Ding, kamu mendapatkan tanduk banteng asteris 2, karapas banteng asteris 1, darah dan daging banteng asteris 20, urat banteng asteris 4. Ding, kamu mendapatkan jaring katak cair asteris 4, lidah katak cair asteris 1, kulit katak cair asteris 1, ekor katak cair asteris 1. Ding, kamu mendapatkan, uangnya datang terlalu cepat, keren sekali. Melihat semakin banyak bahan binatang buas di ruang penyimpanan, Sulang dengan senang hati meninggalkan gedung aliansi seni bela diri. Kembali ke hotel, dia berbaring telungkup di tempat tidur. Prajurit resmi juga perlu istirahat, kalau tidak dia akan mati mendadak. Setelah seharian sibuk, Sulang sedikit lelah, jadi dia beristirahat sejenak dalam perjalanan. Malam berlalu dalam sekejap mata. Sistem, berapa lama aku harus menerobos lagi? Sulang bertanya segera setelah bangun. Tuan rumah, kamu bisa menerobos ke alam seniman bela diri menengah hanya dalam 50 jam. Bukankah itu lebih dari 2 hari? Sulang mengerutkan bibirnya, lalu berbagi persepsi tentang klon tersebut. Pada saat ini, klon berjubah hitam telah tiba di benteng daerah ular hitam tingkat F milik keluarga Ye, dan sedang memburu ular hitam di mana-mana. Ding, kamu mendapatkan sisik ular hitam asteris 26, taring ular hitam asteris 2, kulit ular hitam asteris 1, urat ular hitam asteris 1, daging ular hitam asteris 5. Ding, kamu mendapatkan, berburu sepanjang malam, aku tidak tahu bagaimana panennya. Sulang membuka ruang penyimpanan dan melihatnya, dan menemukan bahwa bahan-bahan hewan buas di dalamnya telah menumpuk menjadi gunung kecil. Jelas, setelah menerobos ke prajurit resmi, kekuatan klon telah meningkat, dan efisiensi berburu juga telah meningkat pesat. Saatnya memulai perjalanan balas dendam. Sudut mulut Sulang berkedut, dan klon itu berhenti berburu dan bergegas menuju benteng tersebut. Sebagai benteng di kota Maple Merah, keluarga Ye memiliki bisnis keluarga yang besar. Tidak hanya tidak mencegah orang-orang yang tersebar untuk berburu di area ular hitam, tetapi bahkan memungkinkan orang-orang yang tersebar untuk membayar biaya dan memperbaiki di benteng. Oleh karena itu, avatar Sulang dengan mudah memasuki benteng. Siapa pria berjubah hitam ini? Ada fluktuasi aura, dia adalah seniman bela diri resmi. Cepat minggir, orang ini tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Jika tersinggung, kamu dan aku akan berakhir selama sisa hidupku. Petik 2. Petik 2. Para tempar tubuh di sekitar memandang klon jubah hitam misterius itu dengan kagum. Tidak ada yang berani menghindari tempat di mana klon jubah hitam itu berada. Ini adalah kekuatan prajurit resmi. Selamat datang yang mulia untuk datang ke markasku di daerah ular gelap keluarga Ye. Seorang prajurit setengah baya menyambutnya dengan senyuman. Aku tidak tahu bagaimana memanggil yang mulia, tetapi apakah ada tempat yang bisa kubantu? Meskipun prajurit setengah baya ini tersenyum, kebanggaan di matanya tidak bisa menyembunyikannya. Dan ada 4 prajurit setengah baya di belakangnya, semuanya menantikannya. Jelas, orang ini adalah penjaga benteng ini. Layak menjadi prajurit resmi, bahkan keluarga Ye harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Ya, Ye Zhenshou ini biasanya dingin dan sombong, dan dia benar-benar tersenyum saat ini. Petik 2. Petik 2. Orang-orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan benteng keluarga Ye yang menjaga dan menyambut pria berjubah hitam misterius itu. Namun, suasana di tempat kejadian segera berubah. Karena pria berjubah hitam misterius itu bahkan tidak punya niat untuk membalas. Yang mulia, melihat pria misterius berjubah hitam itu menundukkan kepalanya, penjaga di benteng itu tiba-tiba sedikit mengernyit. Pada saat ini, pria misterius berjubah hitam itu mengangkat kepalanya. Mata ini,
Ketika penjaga benteng itu melihat mata pembunuh klon Sulang, dia tiba-tiba bergemuruh dan menggigil. Dia bahkan tidak memikirkannya, dan ketika dia bergerak, dia akan segera melarikan diri. Hah! Pisau bulan lengkung tiba-tiba muncul di udara, satu bagian berwarna putih baru saja keluar dari sarungnya, dan yang lainnya berwarna darah yang menyilaukan. Ho! Benteng keluarga Ye menjaga leher Biaoxue dengan erat, dan matanya yang lebar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keempat prajurit semu lainnya juga melihat pemandangan di depan mereka dengan wajah kusam, dan mereka tidak dapat bereaksi. Ding! Kamu mendapatkan buku latihan Asteris 2, prajurit tingkat tinggi Asteris 1, koin emas Asteris 20, koin perak. Saat perintah sistem datang, tubuh yang dijaga oleh benteng keluarga Ye perlahan jatuh. Pemandangan itu senyap seperti jurang. Namun di detik berikutnya, pemandangan itu seperti gunung berapi yang sudah lama aktif meletus. Orang ini benar-benar membunuh penjaga benteng keluarga Ye. Beraninya dia. Apakah dia gila? Itu keluarga Ye. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Seseorang berani membunuh keluarga Ye. Sejauh yang kutahu, penjaga Yewu ini yang merupakan garis utama keluarga Ye akan segera menjadi seorang pejuang. Bunuh orang dari garis utama keluarga Ye, bahkan jika orang ini adalah seorang pejuang resmi, dia pasti akan mati. Itu adalah keluarga dengan seorang seniman bela diri dan seorang jenderal. Prajurit berjubah hitam ini sudah mati, dia benar-benar mati. Petik 2. Petik 2. Semua orang begitu terkejut hingga rambut halus mereka berdiri dan kulit kepala mereka mati rasa. Selagi mereka berbincang, mereka mundur ketakutan, dan dalam sekejap, area vakum terbentuk di sekitar klon Sulang bab 36, teknik atribut guntur. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kau, beraninya kau membunuh penjaga benteng keluarga Yeku. Seorang prajurit setengah baya menunjuk Sulang dan berteriak dengan marah. Hehe, aku suka lawanmu yang tidak tahu cara melarikan diri. Sulang mengatupkan mulutnya dan memerintahkan, bunuh dia. Panggil. Cahaya pedang muncul kembali, dan prajurit setengah baya yang meraung itu langsung terpotong menjadi 2. Ding! Kau mendapatkan prajurit berpangkat tinggi Asteris 1, koin emas Asteris 12, koin perak. Avatar berjubah hitam itu memegang pisau tang yang berlumuran darah dan menatap prajurit setengah baya berikutnya dengan saksama. Orang ini gila, lari, cepat nyalakan lampu untuk meminta bantuan, dan kembali dan minta yang kuat untuk membunuh anjing ini. Petik 2. Petik 2. 3 prajurit setengah baya yang tersisa ketakutan secara fisik dan mental, dan sambil meraung, mereka dengan cepat berlarian. Orang-orang lainnya, apakah mereka orang-orang yang terpencar atau penempat tubuh keluarga Ye, semuanya lari. Seseorang menyalakan lampu permintaan di benteng, dan seberkas cahaya besar tiba-tiba membubung ke langit, bahkan di siang hari. Bunuh prajurit semu itu, jangan khawatir tentang melarikan diri, selesaikan secepatnya. Sulang memberi perintah sambil mencibir, lalu membuka ruang penyimpanan dan mengeluarkan 2 buklet. Kedua pamflet ini tampak tidak mencolok, tetapi keduanya adalah buku latihan yang paling berharga. Salah satunya disebut, Teknik Rahasia Lacy Sejati, dan yang lainnya disebut, Kerja Kaki Bulu Putih. Semuanya adalah barang rampasan yang dijarah dari para penjaga keluarga Ye. Orang-orang dari keluarga Ye benar-benar gemuk. Melihat kedua latihan itu, mulut Sulang hampir bengkok. Terutama, teknik rahasia Lacy Sejati, ternyata itu adalah teknik atribut guntur dasar. Ini adalah teknik yang bernilai 20.000 hingga 30.000 koin emas. Dengan gembira, Sulang dengan cepat membolak-balik rahasia sejati Lacy, dan membacanya lagi dalam waktu kurang dari 1 menit. Ding, latihan dasar, Lacy Zhenjue, terdeteksi, apakah kamu menaruhnya? Tentu saja, kamu bisa berlatih dengan 1 kunci setelah membacanya. Sulang segera mengganti Ghost Moonblade Teknik dengan Lacy True Teknik sambil tersenyum. Ding, metode latihannya diganti dengan Lacy True Secret. Pada saat yang sama, di ruang hitam misterius, pisau panjang ilusi di tangan penjahat bela diri menghilang. Ia duduk di tanah dengan tangannya menghadap ke langit, dan petir ungu yang padat dan terus berputar muncul di antara jari-jarinya. Keren sekali, mata Sulang berbinar karena kegembiraan. Setelah mengamatinya sejenak, dia kembali membuka White Feather Footwork dengan penuh harap dan membacanya. Latihan ini adalah latihan dasar untuk latihan tubuh,
yang mengkhususkan diri dalam memperkuat latihan, dan juga berharga. Setelah membaca latihan kedua, Sulang menyaksikan avatar mulai membunuh, sambil menunggu perintah sistem yang luar biasa. Sekitar 10 menit berlalu. Ding! Rahasia sejati Renda telah mencapai level pemula. Sulang yang sedang berbaring di tempat tidur langsung tersentak. Guntur! Sulang menjerit pelan, cakar tangan kanannya, jejak guntur dan kilat yang ganas berkumpul di telapak tangannya. Di bawah cahaya guntur yang terus-menerus terdistorsi, seluruh ruangan menyala naik turun. Pada saat ini, Sulang mengeluarkan pisau tang lagi, dan jejak guntur dan kilat mengalir ke bilahnya seperti makhluk hidup, terlihat sangat tampan. Sangat kuat, jika prajurit semi guntur dan kilat semacam ini menyentuh jejak, saya khawatir itu akan segera berubah menjadi kokain. Sulang dengan hati-hati merasakan energi yang terkandung dalam jejak guntur dan kilat, dan menarik napas dalam-dalam. Ngomong-ngomong, ada gerak kaki Bayu. Sulang segera mengganti latihan seni bela diri satu kunci dengan White Feather Footwork. Di ruang hitam misterius, guntur dan kilat di tangan penjahat bela diri menghilang. Ia berdiri dan mulai melatih berbagai gerakan dalam gerak kaki Bayu, semakin cepat, hampir kabur. Setelah beberapa menit, ding, White Feather Footwork telah mencapai level pemula. Sulang hanya merasakan seluruh tubuhnya hangat, dan seluruh tubuhnya menjadi lincah dan ringan. Segera setelah itu, ia mengubah teknik kembali ke Lazy Reality, dan kemudian membuka panel atribut. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, prajurit dasar, level serangan, prajurit menengah plus. Level pertahanan, prajurit junior. Level senva, prajurit junior plus. Level daya tahan, prajurit junior. Kuasai latihan, sutra hati tanpa batas. Lazy Zenjue, dasar. Dasar teknik pedang bulan hantu, dasar. Dasar gerak kaki Bayu, dasar. Dasar jue tubuh Tempagu Yuan, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan satu kunci, level 3, fungsi seni bela diri satu kunci, level 3, fungsi pengiriman avatar, level 1. Didorong oleh dua teknik tersebut, level keterampilan tubuh Sulang telah mencapai seniman bela diri dasar plus, dan level serangannya telah mencapai seniman bela diri menengah plus. Hahaha, Sulang tidak dapat menahan tawa, dengan kemampuanku saat ini, bahkan seorang prajurit tingkat menengah akan dibacok sampai mati olehku jika aku tidak memperhatikan, itu sangat keren. Pada saat ini, seluruh benteng di area ular hitam kelas F kosong. Dalam lebih dari 10 menit, semua anggota keluarga Y yang ditangkap oleh klon tersebut mati secara tiba-tiba. Ruang penyimpanan Sulang juga memiliki banyak barang rampasan, sebagian besar adalah koin emas dan koin perak, bahan binatang, bahan obat, senjata tingkat rendah, dan pil tingkat rendah. Sayangnya, aku tidak mendapatkan teknik baru. Sulang dengan menyesal merentangkan tangannya, dan kemudian mengarahkan klon tersebut untuk berjalan di sekitar benteng. Setiap kali Anda menemukan sesuatu yang berharga, biarkan klon tersebut dikirim ke kamar Sulang melalui pengiriman barang. Selanjutnya, Sulang memasukkan barang-barang ini ke dalam ruang penyimpanan. Saya harus mengatakan bahwa benteng keluarga Y adalah Fat, setidaknya 2 kali lebih kaya dari benteng kelompok pemburu kapak patah. Segera, klon tersebut tidak dapat lagi menemukan barang apapun yang dapat diwariskan. Kelompok pemburu kapak patah punya brankas, dan aku khawatir benteng ini juga punya. Sulang berpikir, lalu terus memerintahkan klon untuk mencari kemana-mana. Tak lama kemudian, klon menemukan brankas logam besar di ruangan yang lebih mewah. Sulang tidak tahu kata sandi brankas ini. Namun, hal ini tidak mencegahnya untuk mengambilnya sebagai miliknya. Hancurkan untukku dan hancurkan semua dinding di sekitar brankas. Sulang terkekeh dan memberi instruksi. Setelah menerima instruksi, klon segera menghancurkan dinding. Dengan tingkat serangan klon prajurit menengah plus, bahkan dinding yang terbuat dari baja tidak dapat menahannya. Boom, boom, wow, wow, di bawah serangan klon yang terus-menerus, hampir separuh rumah runtuh. Brankas juga telah menjadi keberadaan yang mandiri. Kemudian, semuanya menjadi mudah. Sulang meminta klon untuk mengambil brankas, memindahkannya ke kamar melalui transfer barang, lalu menyimpannya di ruang penyimpanan. Saat ini, orang gila yang beraninya menghancurkan benteng keluarga Yeku dan mati untukku. Sebuah suara gemuruh melesat ke langit, dan sesosok tubuh dengan cepat menyerbu ke dalam benteng,
membunuh klon Siang Sulang dengan ganas. Kemarilah dengan cepat, Sulang terkejut. Terlebih lagi, melalui persepsi avatar, dia dengan jelas merasakan bahwa aura pada tubuh orang itu masih sepenuhnya melampaui jangkauan seniman bela diri resmi, dan sama sekali tidak sebanding dengan yang sekarang. Untuk menghindari kehilangan klon, Sulang segera membiarkan klon memasuki ruangan di sebelahnya. Seketika, avatar itu perlahan memudar dan menghilang, dan Sulang menemukan kembali ruang hitam misterius itu. Lari, aku akan melemparmu ke dalam panci dan meledak hidup-hidup. Sosok yang cepat itu bergegas masuk ke dalam ruangan, menebas dengan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang menyelimuti seluruh ruangan seperti jaring raksasa yang dilemparkan oleh seorang nelayan. Namun, tidak ada seorang pun. Sosok itu berhenti karena terkejut. Jian Guang menghilang, memperlihatkan wajahnya. Orang ini memiliki bibir persegi, dahi lebar dan atasan datar, kulitnya biru besi, dan matanya merah darah. Jika seseorang dari keluarga Ye melihat orang ini, mereka akan segera memanggil Tetua Ye Tian. Di mana orang-orang? Mengapa tiba-tiba tidak ada seorang pun? Aku jelas melihatnya berlari ke sini. Ruangan ini tertutup di semua sisi, bagaimana orang-orang yang diam itu bisa menghilang? Mata Ye Tian menatap seperti bola lampu, seolah-olah dia telah melihat hantu. Seketika, dia menggeledah seluruh rumah, dan kemudian menggeledah seluruh benteng lagi. Tetapi dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Ini tidak mungkin. Ye Tian hampir kehabisan napas. Sebagai seniman bela diri yang kuat, dia bahkan tidak melihat wajah seorang seniman bela diri, jadi dia membiarkan keluarganya melarikan diri. Jika ini diketahui orang lain, dia pasti akan menertawakannya seumur hidup. Setelah beberapa saat, Ye Tian akhirnya tenang. Dia menemukan sesuatu yang salah. Orang ini hanya di ranah seniman bela diri, beraninya melawan keluarga Yeku. Dan orang ini melarikan diri begitu cepat, bahkan lebih mungkin memiliki semacam teknik mata buta. Hanya beberapa teknik atribut khusus yang dapat menampilkan efek teknik mata buta. Dari kedua poin ini, orang ini seharusnya bukan seniman bela diri, tetapi seniman bela diri. Dia mungkin telah menekan fluktuasi energi spiritual. Jadi, siapa dia? Mengapa kamu ingin melawan keluarga Yeku? Keluarga Yeku tidak akan memiliki musuh dengan seorang seniman bela diri sama sekali. Mungkinkah orang ini adalah gangster benteng dari benteng lain? Ye Tian memikirkannya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pengunjung itu mungkin adalah gangster benteng manfaat menghancurkan benteng pertahanan jauh lebih besar daripada berburu binatang buas saja. Oleh karena itu, sebelum Sulang, sudah lama ada ide prajurit yang kejam untuk membuat benteng pertahanan di luar kota. Sebagian besar prajurit ini akan segera musnah, tetapi masih sangat sedikit yang bisa lolos dari kejaran dan berlarian. Orang-orang ini adalah gangster benteng pertahanan yang Ye Tian katakan. Tetapi Ye Tian memikirkan keraguan lain. Mengapa pembunuh itu tidak memilih benteng pertahanan level E sebagai target? Dengan begitu manfaatnya jelas lebih besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Ye Tian merasa kepalanya besar. Tepat ketika dia sangat tidak mau, di sisi lain, Sulang dengan senang hati menyetor koin emas ke dalam sistem. Berbaring, koin emas 1935 dikembangkan. Melihat angka di belakang ikon koin emas, Sulang penuh dengan senyum gembira. Dan koin emas 1935 ini tidak termasuk bahan-bahan binatang buas yang tidak terjual dan harta surga dan bumi. Menjual bahan-bahan itu diperkirakan lebih dari 1000 koin emas. Sistem, tingkatkan saya fungsi pengiriman klon. Sejumlah kecil uang sudah cukup, dan Sulang segera memilih untuk meningkatkan fungsi sistem. Ding, konsumsi 1000 koin emas, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 2, dan jumlah klon adalah +1. Pada saat yang sama ketika perintah sistem muncul, penjahat ungu mengembun di ruang hitam misterius itu lagi. 2 klon, sangat keren. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, dan segera mengirim avatar kedua di depannya, mengenakan jubah berkerudung hitam, mengenakan topeng, dan memasukkan pisau panjang di tangannya. Jieji, selanjutnya, pergilah ke markas besar kelompok pemburu kapak patah terlebih dahulu. Sulang bermaksud untuk menangguhkan serangan terhadap benteng keluarga Ye, karena setelah keluarga Ye kehilangan benteng, mereka pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Jika Anda mengirim klon untuk menyerang benteng keluarga Ye saat ini, Anda mungkin akan jatuh ke dalam perangkap.
Bahkan jika Sulang dapat memperhatikan situasi klon kapan saja, dan membawanya kembali ke masa lalu ketika menghadapi bahaya, itu akan menyebabkan keranjang bambu menjadi kosong dan sibuk. Sebaliknya, perhatian semua orang kini tertuju ke luar kota, inilah saat yang tepat untuk melakukan berbagai hal di dalam kota. Lakukan saja. Sulang segera meninggalkan hotel dan naik bus Linky menuju gedung Golden Fruit. Dengan rasa iri dan kagum dari semua orang di dalam mobil, Sulang turun dari mobil di halte di depan gedung Jingguo dan berjalan mendekat. Tidak lama kemudian, Sulang tiba di jalan Jingguo. Jalan ini terlihat kacau, dan ada banyak berandalan di mana-mana. Tentu saja, aura Sulang berfluktuasi, dan tidak ada gangster yang buta dan berani memprovokasinya. Menemukan gedung tinggi di dekat gedung Buah Emas, Sulang datang ke puncak gedung. Tentu saja, Anda dapat melihat sebagian dari pemandangan di dalam gedung Buah Emas. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan sedikit seringai. Segera setelah itu, dengan sebuah pikiran, dia mengirim kedua klon ke gedung Buah Emas. Para penjaga di gedung Buah Emas seperti orang palsu. Pada saat ini, di dalam kotak mewah tempat pria berwujud ular di gedung Buah Emas berada. Tuk, tuk tuk, terdengar ketukan berirama di pintu. Berita baru saja muncul, itu sekumpulan sampah. Boom, pria bercorak ular itu mengenakan jubah dan membanting pintu keluar. Ada kekacauan di dalam kotak di belakangnya, dan beberapa wanita dengan sosok terdistorsi tergeletak di tanah untuk kehidupan yang tidak diketahui. Bos, di luar pintu, seorang prajurit setengah berdiri di samping membungkuk dengan keringat dingin. Ayolah, siapa yang melakukannya? Mata gila dari manusia ular itu menyentuh prajurit setengah mati itu. Tidak, aku tidak mengetahuinya. Prajurit setengah mati itu berkata dengan gemetar, semua orang di tempat kejadian tewas. Berdasarkan lukanya, kurasa itu adalah teknik pedang bulan hantu. Terputus. Ada lebih dari puluhan prajurit yang mengetahui teknik pedang bulan hantu di benteng kota Maple Merah. Apa gunanya kau mengetahuinya? Manusia ular itu menamparkan prajurit setengah mati itu ke tanah. Oh, ular hitam, amarahmu semakin membesar, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kekuatanmu tidak tumbuh begitu cepat? Suara seorang pemuda datang dari pintu, dan ejekan di dalamnya tidak merahasiakannya. 6 tuan, pria ular itu gemetar ketika mendengar suara itu, dan segera berbalik. Aku melihat dua orang berdiri di pintu. Salah satu pria berambut pendek memiliki mata ramping, bibir merah dan gigi putih, dan tampak seperti anak laki-laki bangsawan. Orang yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut kusut dan badan reyot, Tuan 6. Kenapa kau di sini? Pria berwujud ular itu menyanjung, dan kesombongannya yang angkuh dan mendominasi benar-benar hilang. Kenapa aku di sini? Aku di sini, apakah aku masih perlu menyapamu? Pria berambut pendek itu mencibir dan duduk di sofa. Bawahan tidak berani, lapisan tipis keringat dingin muncul di dahi ular hitam itu. Dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh tuan muda ke-6 Ye Liang, beraninya ada rasa tidak hormat. Ye Liang mendengus dingin dan berkata, aku di sini kali ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Tuan, tolong katakan, ular hitam itu mengangguk dengan hormat. Benteng kelompok pemburu kapak patahmu hancur. Dan baru saja, keluarga Ye kita juga menghancurkan benteng tingkat F. Melalui perbandingan luka, orang-orang kita menemukan bahwa orang yang sama seharusnya melakukannya, jadi aku akan bertanya padamu. Apakah kau memprovokasi sesuatu yang mengerikan? Kata-kata Ye Liang membuat wajah ular hitam berubah drastis, dan dia tercengang. Ye, benteng keluarga Ye juga hancur. Ular hitam itu membuka mulutnya, matanya melotot karena ngeri. Keluarga Ye adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di benteng kota Maple Merah. Siapa yang berani membelai kumis harimau keluarga Ye? Ya, seseorang berani melawan keluarga Ye-ku. Begitu aku menemukannya, aku pasti akan membiarkannya hidup 100 tahun, dan lebih baik mati. Wajah Ye Liang dingin, sekarang, beritahu aku jika kamu memiliki keraguan tentang masalah ini. Bawahan, banyak orang yang tersinggung di bawah mereka. Ular hitam itu berkata dengan gemetar, tapi tidak ada dari mereka yang tulangnya keras, dan aku membersihkannya setiap saat. Lupakan saja, kamu tidak berguna. Ye Liang mendengus pelan, pergi dan ambil koin emas yang aku panen bulan lalu. Aku akan membeli pil obat untuk menerobos seniman bela diri menengah. Tuan akan menerobos. Layak menjadi tuan muda, itu luar biasa.
aku bahkan bukan orang yang gegabah dibandingkan denganmu. Ular hitam terkejut sesaat, lalu menunjukkan ekspresi yang sangat menyanjung. Berhenti bicara omong kosong, pergi. Ye Liang melambaikan tangannya, dan ular hitam itu segera pergi untuk mengambil koin emas. Tidak lama kemudian, ular hitam kembali ke kamar sambil memegang sebuah kotak besar dan meletakkannya di depan Ye Liang. Tuan, totalnya 1265 koin emas. Ah, bagus sekali. Ye Liang mengangguk, baru saja hendak memberitahu ular hitam itu untuk mengirim seseorang untuk terus melacak pembunuhnya. Apa? Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Apa yang terjadi? Ye Liang, lelaki tua, ular hitam, dan prajurit setengah mati yang tidak berani bergerak tiba-tiba menjadi terkejut dan melihat ke arah pintu bersama-sama. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di luar, dan suara yang tergesa-gesa itu bahkan membuat orang-orang merasa tidak sabar. Hahaha, Ye Liang, tuan muda ke-6 dari keluarga Ye, dan 1265 koin emas. Di atas gedung tinggi di sebelah, sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum aneh dan gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke markas besar kelompok pemburu kapak patah, dia akan bertemu dengan Ye Liang, pelaku yang memerintahkannya untuk dibunuh. Sungguh kejutan yang tidak terduga. Di gedung Buah Emas, langkah kaki semakin dekat. Setelah itu, ada sedikit darah. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh orang di gedung Buah Emas dengan begitu tidak bermoral? Ular hitam tercengang. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa seseorang akan berani memasuki markas besar kelompok pemburunya. Apa itu? Ye Liang mendengus dingin, dengan laulu, siapapun yang datang akan mati. Begitu suaranya jatuh, lelaki tua di belakangnya melangkah maju, memperlihatkan perasaan yang tak terduga. Pada saat ini, seseorang muncul di pintu. Hei Pao dan wajah putih, satu tangan memegang pisau dan tangan lainnya, darah tumpah kemana-mana. Wajahnya ditutupi oleh tudung dan topeng hitam, dan beberapa tetes darah merah menodai topeng putih itu. Tahanan, melihat kepala yang mati di tangan pengunjung, ular hitam itu sangat marah. Seorang tahanan adalah bawahannya yang paling terpercaya, dan dia dipenggal saat ini. Dibandingkan dengan ular hitam, Ye Liang dan Lu Lao bahkan lebih tercengang dengan wajah mereka yang kusam. Mereka telah lama diberitahu bahwa itu adalah ahli pisau berjubah hitam dan berwajah putih yang menghancurkan benteng ular hitam kelas F. Tetapi saat ini, seluruh keluarga Ye sedang berjuang untuk menemukan pembunuh yang tidak dapat diterima, secara tak terduga dekat di depan mereka. Setelah terkejut, mata Ye Liang langsung menunjukkan kegembiraan lagi. Oke, ada jalan ke surga, jangan pergi, neraka tidak punya jalan sendiri. Ye Liang berdiri dari sofa dan menatap klon jubah hitam Sulang sambil mencibir. Di matanya, pria berjubah hitam di depannya hanyalah seorang prajurit junior. Dan Ye Liang sendiri hampir mencapai terobosan, belum lagi masih ada prajurit perantara sejati seperti Lu Lao. Selain ular hitam, mereka memiliki total 3 prajurit, dan lawannya hanya 1 orang. Pada saat ini, Lu Lao dan ular Hei juga menemukan ini, dan mereka mencibir sambil melepaskannya. Nak, meskipun kamu menghancurkan benteng tingkat FD, keluarga Yeku, sekarang aku memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut di hadapanku dan mengaku serta bersumpah untuk menjadi salah satu anjingku, aku akan mengampuni hidupmu dan membuatmu tetap makmur dan kaya. Petik 2. Tetapi jika kamu tidak setuju, konsekuensinya akan kejam, tidak dapat kamu bayangkan. Ye Liang berdiri di antara Lu Lao dan ular hitam, menatap klon jubah hitam itu dengan arogan. Ada banyak tuan muda di keluarga Ye, dan persaingannya ketat, jadi ketika Ye Liang melihat pria yang kejam dan pemberani berjubah hitam ini, dia ingin mencoba apakah dia bisa menang. Jika bisa diambil sebagai bawahan, itu pasti kekuatan tempur yang besar. Di matanya, Ye Liang, sebagai tuan muda ke-6 dari keluarga Ye, lawannya hanyalah seorang pejuang kecil yang putus asa. Selama dia memberikan janji dan ancaman tertentu, lawan kemungkinan besar akan setuju. Tapi, haha, pria berjubah hitam itu mencibir, dan berjalan perlahan ke dalam ruangan dengan pisau dan kepala. Teman kecil, kamu harus percaya bahwa Tuan Muda Ye Liang akan melindungi status dan kekuatanmu. Berlututlah sekarang, sudah terlambat. Lu Tua berjalan ke Ye Liang dan berkata dengan dingin kepada klon Sulang. Teman, aku bawahan Tuan Muda Ye Liang. Lihat, sejak aku bersama Tuan Ye Liang,
betapa banyak kekuatan dan kekayaan yang telah aku peroleh. Kelompok pemburu kapak patah ini, gedung buah emas ini, semua itu tidak berani kupikirkan sebelumnya. Ular hitam juga mengetahui pikiran Ye Liang dan segera melangkah maju untuk membujuk. Ini konyol, sangat konyol. Sampah, kau ingin aku berlutut. Hari ini, biarkan kau tahu apa itu kekejaman. Di atap gedung di sebelahnya, Sulang mencibir, berbalik dan meninggalkan atap. Avatar Sulang tidak menanggapi ancaman dan godaan dari trio Ye Liang. Itu adalah mesin pembunuh yang terlahir untuk pertempuran. Melihat pria berjubah hitam itu masih dingin dan terdiam, Ye Liang dan yang lainnya bergerak maju perlahan, tiba-tiba merasa marah. Bersulang tanpa anggur berkualitas. Hari ini aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi pada Ye Liang jika aku menyinggung keluarga Yeku. Mata Ye Liang berkilat dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangannya yang besar, datanglah padaku dan pukul dia sampai lumpuh. Aku ingin dia menyesal datang ke dunia ini. Bunuh. Tetua Lu mengerti, segera menghunus pedang panjangnya, dan menyerang klon Sulang dengan aura pembunuh. Ular hitam juga menghunus satu pisau dari seniman bela diri semu, dan menyerbu dengan ganas. Kedua seniman bela diri hebat itu melesat dengan kecepatan seperti citah, dan hampir seketika menghantam klon Sulang. Kecepatan cepat, seniman bela diri semu itu membelalakkan matanya, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, pria berjubah hitam itu pasti akan mati. Ye Liang mendengus dingin, sepertinya telah melihat pemandangan pria berjubah hitam itu terluka parah. Tiba-tiba, cahaya pisau berbentuk busur muncul di udara. Ding, ledakan. Cahaya bilah pedang itu menghalangi pedang panjang Lu Lao dan ular hitam satu demi satu. Segera setelah itu, klon jubah hitam itu melemparkan kepala di tangannya dan mundur dengan cepat. Dan tindakan ini tentu saja merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Sulang. Ingin melarikan diri, tidak mungkin. Lu tua berteriak pelan dan bergegas mengejar. Reaksi dan kecepatan ular hitam lebih lambat, klon Sulang dan Lu Lao bergegas keluar dari gerbang sebelum dia mengejar mereka. Ingin melarikan diri di kota. Aku tidak bisa melakukannya dengan sayap. Ye Liang mengangkat dagunya dengan arogan, lalu menoleh dan berkata, tuangkan aku segelas. Sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Aku melihat bahwa prajurit semu itu telah terpisah dari kepalanya, dan digantikan oleh seorang pria berjubah hitam yang berdiri di sana.